Recording progress. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam video kali ini, saya mau lanjutin lagi tentang video third person controlling, third person controller dari avatar controlling. Nah, itu ya. Dan fokusnya adalah untuk karakter dengan ekstensi GLB atau grafik library. B-nya apa ya? B-nya binary kalau nggak salah. Kita coba share screen dulu. Oke, yang ini kita masuk ke JCL aja. Ininya saya pilih dulu. Nah, di bab avatar controlling itu bab 3 nih. Ada avatar controlling, yang FBX udah ya, FBX udah, kemudian yang VRM juga sudah. Nah, yang terakhir adalah GLB. Nah, ini memang GLB agak ribet sedikit ya untuk proses eh, apa namanya integrasi dengan Unity-nya. Nah, yang akan kita lakukan ini seperti juga yang sudah dilakukan di video yang VRM sebelumnya. Ada tiga hal. Yang pertama, menginstal si plugin GLB-nya dulu, terus memasukkan karakter GLB dan baru memasukkan controller untuk menggerakkan karakter GLB-nya. Ini kita mulai dari yang ini nih. Kita mulai dari yang pertama ini teman-teman, di video sebelumnya harusnya sudah ada ya bagaimana caranya Anda membuat karakter GLB menggunakan service Ready Player Me. Nah, Anda harus install Git-nya dulu. Nah, kemudian ini ada link GitHub. Nah, ini kita copy aja. Copy. Kemudian masuk ke Unity. Di sini saya punya Unity project kosong. Dan kita import package di menu window package manager. Di sini ada tombol plus pojok kiri atas ya, ada add package from git URL. Nah, ini harusnya yang ini kita paste. Oke. Beberapa kali saya coba menginstal yang CVRM ini, jadi eh, tidak boleh salah urutan. Jadi kalau Anda sudah punya karakter GLW kemudian dimasukin duluan, otomatis nggak jalan gitu kan. Kemudian Anda baru menginstal plugin. Pluginnya jadi nggak bisa keinstal. Nah, jadi ini apa ya? Kalau bisa mah khusus untuk karakter-karakter yang punya eh, ekstensi berbeda, ekstensi yang apa ya, agak-agak aneh lah kan. Kalau FBX mah langsung masuk ya, ekstensinya kayak VRM, GLB, GLTF. Nah, saran saya sih usahakan dimulai dari menginstal pluginnya dulu. Kalau pluginnya udah diinstal, nah baru masukin karakter, baru masukin yang lain-lain. Ini seingat saya kalau GLB itu harus terinstall 3. Ada Ready Player Me Core, sama apa ya? Avatar Loader kalau nggak salah. Avatar Loader. Terus satu lagi itu saya lupa deh. Tentang web gitulah. Nah, ini berhasil. Script busy for 38 detik. Ini welcome-nya gimana cara nutupnya nih? Oh, belum bisa ya. Duh, nggak bisa diklik. Masih busy dia. Busy.
Cepet sombong. Kirain, kirain udah mau beres masih masih ada lagi no kan? Begini loh penyakit. Saya belum mau gerak takutnya ada lagi. Ayo ayo, oh enggak ada bener ya. Ada tiga ya, avatar loader, Core, sama WebView. Oke, ini kita sudah berhasil, sudah terinstall berarti. Nah, yang kedua adalah karakternya. Untuk memasukkan karakternya di sini, untuk yang versi baru si Avatar Player Me itu punya namanya Avatar Loader. Nah, ini dia. Avatar Loader langsung dari situsnya ya, model 3D Player Me bla 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 bla, GLB. Ini sudah ada di saya sih, tiba-tiba ya. Tapi kita loading dulu nggak apa-apa ya. Nanti kita akan coba masuk ke situsnya si Ready Player Me dan kita mencoba mendownload karakter yang lain. Ini yang masuk adalah, nah ini sesosok karakter yang entah dari mana tiba-tiba muncul. Mungkin saya yang bikin tapi saya lupa. Oke, nggak apa-apa. Sudah masuk ya, ada karakternya. Kemudian kita mau coba download dari yang lain. Ready Player Me itu apa ya namanya? Ready Player Me. Ready Player Me ini. Ya, jadi teman-teman silakan yang belum punya akun, silakan login dulu. Player login, player login ya, ada interior email. Aduh, email yang mana lagi? Adanya ini. Coba masuk nggak? Ah, masuk benar berarti. 37 avatar created banyak amat. Ini avatar percobaan kayaknya. Kita cek di My Avatar ya. My Avatar. Oh, ini macam-macam soalnya. Ada yang dari MetaLabs ya ini. Oh, MetaLabs yang tadi ke apa? Keambil ya. Kemudian ada Ready Player Me. Nah, ini mungkin ini saya nggak paham nih siapa yang bikin nih. Banyak banget, 37. Oke. Kemudian di Spatial S saya ini ada, saya bikin satu VR chat, nggak bikin. Oke, wah ini urgent banget. Siapa yang bikin ya? Oke lah. Nah, kita akan menggunakan akun MetaLab aja yang ini ya. Kita pakai akun MetaLab di sini. Kemudian saya pilih si ini nih, si anak ini. Terus di sini ada download avatar GLB dan ada copy GLB URL. Nah, saya mungkin pilih yang ini. Copy GLB URL sudah di copy tuh. Kemudian saya masukin ke sini ada Ready Player Me, avatar loader. Ini saya paste ya. Nah, saya sudah dapat ininya. Kemudian saya load avatar into the current scene. Kita tunggu beberapa detik sampai dia berhasil terimport. Oke, nah kita sudah punya dua karakter ya. Dan ini karakternya akan masuk ke dalam folder avatar. Nah, ini namanya nggak jelas ya, pokoknya gitulah. Ini ada yang 27, nomor belakangnya ada yang A9. Oke, kita sudah punya dua avatar ya. Jadi mungkin saya pilih salah satu aja. Yang ini saya delete. Langkah ke ini langkah kedua ya berarti ya, memasukkan avatarnya, memasukkan karakternya. Langkah ketiga adalah baru memasukkan script untuk pergerakan avatar controlling. Ini ada di Jetchill juga. Yang third person controller, kemudian ada di avatar controlling. Ya, Anda bisa lihat di bagian nomor ini, avatar controller VRM.
Kita download. Betul. Oke, avatar controller VR. Kok VRM nih salah? RPM harusnya Ready Player Me. Kalau VRM mah Virtual Reality Model. Salah yang ini ya. RPM. Ini kenapa saya nggak bikin avatar controller GLB namanya karena ini scriptnya yang saya bikin itu betul-betul spesifik untuk Ready Player Me. Jadi bukan sembarang GLB. Jadi kalau pakai GLB tapi dibikin sama aplikasi lain nggak bisa juga. Oh ini RPM. Oh udah benar ya. Kita drag. Aduh nggak bisa. Ya mana ininya? Download, download, download. Nah, RPM masukin ke sini. Oke. Import. Kita masukin ini. Oke, terus kayaknya kita bikin plan ya. 3D, plan, 555, 5, 5, 5, 5, set. Nah, biar agak lega dan loh, apanya ada dua toh. Yes, ini di set. Nah, ini kok hilang sih? Nggak jelas. Game object, object, plan, reset, 5, 5, 5. Dah, ini. Tadi maksudnya mau gitu tadi, kenapa error ya? Oke, bla bla bla, bla, langsung prefab. Player RPM humanoid. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang pernah nonton video sebelumnya, ini akan sama ya. Yang FBX, kemudian yang VRM sama. Karakter defaultnya adalah si karakter Riebot nih. Aduh, ininya masih di kanan. Saya pin dulu ya. Pindah dulu ke kiri. Ya, ke kanan. Biar enak zoom. Nah, pindahin dulu ke kiri, 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 kiri. Oke, pertama RPM kamera controller ini kan sama, tetap seingat saya ini sama aja, nggak berubah. RPR movement juga sama, nggak berubah. Nah, yang berubah adalah ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah lihat video yang sebelumnya, kalau soal apa tuh soal apa tuh namanya ya? Yang ini, yang FBX atau yang VRM, si avatar yang dimaksud itu langsung objek avatarnya, langsung objek avatar. Sementara untuk yang versi RPM itu teman-teman lihat di sini yang diminta adalah URL. Nah, kenapa yang diminta URL? Karena memang khusus untuk pergerakan karakter ini harus menggunakan URL dari si karakter dari website Ready Player Me. Gimana jelasinnya? Bingung saya. Kita coba aja lah. Saya juga pusing. Kita cobain ya. Oke. RPM. Nah, teman-teman lihat ini kan masih mukanya si robot nih. Mukanya si robot. Tapi kemudian dia berubah menjadi muka orang. Kenapa muka orang? Karena eh, dia akan ngeload GLB tertentu. Jadi untuk avatar yang versinya RPM itu yang diminta adalah linknya langsung dari si URL Ready Player Me. Makanya ini agak-agak spesifik terikat sama Ready Player Me, nggak bisa dipakai untuk yang lain. Ini kalau misalkan saya copy nih ke kanan, copy paste ya. Paste 27 kan, 27 itu kan nomornya si ini nih, nomornya si yang udah kita download secara manual. Nah, jadi untuk yang avatar loader ini,
itu digunakannya secara apa loading karakternya itu secara runtime dan jadinya jeleknya adalah harus koneksi ke internet. Lagi jalan Henshin, nah tiba-tiba dia begini, gitu. Orangnya hilang karena masuk sini ya. Nah, terus gimana kalau pengen jangan pakai inilah, jangan pakai apa? Jangan pakai loading karakter secara runtime. Langsung aja kayak yang biasa. Nah, kalau pakai yang biasa berarti Anda nggak usah pakai yang script yang RPM Avatar Loader. Di sini tidak ada scriptnya kebetulan ya. Jadi kita akan kalau mau menggunakannya itu pakai aja script yang ini FBX biasa. Nah, kita coba ya download. Kita coba download. Jadi memang ada dua apa ya? Oh, ada dua cara untuk melakukan loading karakter yang VRM. Yang pertama, yang tadi, yang beneran scriptnya pakai yang punya VRM. Itu harus dimasukin URL GLB-nya. Jadi nanti pada saat lagi runtime berubah karakternya memang. Agak ribet, tapi emang gitu. Kalau yang ini memang yang klasik. Yang, aduh, bentar. Nah, kalau yang FBX ini memang yang defaultnya banget ya, script yang defaultnya banget untuk menjalankan karakter yang si tiga dimensinya sudah di-download. Apakah dia mau FBX, mau VRM, mau GLB sebetulnya nggak masalah. Yang penting bisa kebaca dia sebagai humanoid. Yang script FBX ini bisa. Ini ya, contohnya ini player RP-nya saya matiin dulu. Kemudian saya masukin yang FBX mana? FBX. Nah, ini masuk sini ya. Masuk agak ngaco kan ada bentrok. Kita cari ya misalnya FBX Dynamic ya, FBX Dynamic aja nih. Nah, di FBX Dynamic itu sudah ada script namanya FBX Avatar Loader. Yang ini kita tinggal masukin avatar yang ini kan, yang ini si avatarnya sudah kita masukkan secara manual pakai avatar loadernya di Player Me. Jadi si karakternya sudah masuk ke dalam project Unity kita. Ini kita tinggal masukin ke dalam ini ya, ke dalam si FBX Dynamic. Kemudian di reset posisinya, ke bawahin sedikit, dapat tanah. Terus di apa? Di uncheck supaya nggak kelihatan karakternya. Kemudian di sini current avatar. Nah ini tinggal masukin sih itu. Jadi memang untuk yang eh, script yang FBX Avatar Loader ini hanya bisa meload karakter yang secara visual, yang secara file sudah ada di project Unity kita. Sementara kalau avatar loadernya yang CRPM, nah ini dia akan mendownload karakter secara runtime. Jadi ini dua script yang beda, walaupun secara sekilas sama ya. Ini ada avatar setting, parent setting, gitu kan sama nih. Saya bikin sama memang parent setting, parent setting, avatar setting. Nah, cuman ini biar saya nggak lupa, ini saya ganti avatar settingnya spesifik untuk Ready Player Me URL. Kita cobain, play. Nah, loh masih begini. Ini animasinya, animasinya kelewat. Animatornya mana? Ini animatornya eh, apa ya? Animatornya namanya apa nih?
Player reference avatar locomotion. Avatar locomotion. Nah, ini coba ya. Coba lagi. Kok masih? Kok masih? Loh, kok ininya hilang? Avatar locomotion. Sudah mau. Target player ini benar. Referensinya benar. Hmm, iya ya, kenapa ya? Malah error. Loh, ininya hilang. Ini adalah locomotion. Eh, ini kan locomotion. Ini. Avatar locomotion. Benar harusnya. Oke, coba lagi, coba lagi. Ada yang missing. Ada yang missing. Missing status. Coba lagi. Nah, harusnya begini tadi. Yang hilang animasinya. Oke, jadi ini mah standar mirip dengan video sebelumnya. Ketika Anda punya karakter yang ada di scene Unity, kemudian dimasukin ke dalam script yang avatar ini, FBX ya biasanya, depannya FBX avatar loader, masukin karakternya, itu dia bisa berubah langsung sesuai dengan yang kita masukin. Nah, cuman dalam video ini kan kita mau fokus kepada si RPM ya. Jadi mungkin caranya kita akan coba menggunakan yang secara runtime. Secara runtime, karakter itu berubah secara runtime dengan memasukkan ini, dengan memasukkan apa tuh URL-URL ini. Coba ya saya tes lagi ya. Ini berarti URL yang si baju merah kalau nggak salah. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini kan baju merah kan. Ini ada debugnya juga ya. Starting loading avatar sukses. Nah, gimana caranya kita pengen henshin, pengen ganti karakter secara runtime dengan dengan konsekuensi kita meload juga karakternya di sini secara runtime. Alah, susah ngomongnya. Oke lah, kita bikin tombol henshin ya. Tadi kan defaultnya kan si itu ya. Jangan dulu sebenarnya. Ini saya matiin aja on start load. Jadi pada saat muncul dia belum berubah menjadi si karakter. Saya coba bikin UI button. Bikin kanvas. Nah, jangan lupa teman-teman seperti biasa. Kalau Anda sudah bikin kanvas, pastikan ada scale with screen size 120, 1080. Nah, sesuaikan dengan layar monitor Anda 0,5 ya. Ini ritual ritual yang harus Anda lakukan setiap kali Anda bikin kanvas. Oke, kenapa harus begitu ya? Supaya nanti user interface-nya bisa tetap rapih walaupun dijalankan di beberapa resolusi yang berbeda. Oke, ini kita handsin yang pertama. Eh, kok saya pakai itu ya? Ini tuh kadang-kadang kalau pakai scale suka burik. Pakai ini aja. Nah, gini aja lah. Kalau di scale suka burik teksnya. Handsin 1. Oke, kita 32. Kemudian saya bikin handsin 2 ya. Handsin 2. Nah, di tombol Henshin 1 saya akan mengubah karakter atau mengaktifkan karakter yang ini dengan memasukkan URL. Nah, harusnya ada sih. Nah, ini kan nggak ada. Gimana? Coba RPM Avatar Loader. RPM Avatar Loader ini adalah perak. Karakternya adalah W. Ini
Salah. Sebenarnya kalau mau change karakter yang RPM harusnya pakai URL. Nah, ini kebetulan sekalian saya bikin video, sekalian kita ganti scriptnya ya. Ini coba dari sini. Eh, emang beneran nggak ada ininya? Beneran nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Kita coba. Mana tadi? Oke, kita coba coding teman-teman ya. Ah, sedikit aja. Kita lihat codingannya. Codingannya si avatar loadernya terutama. Ini harus diganti untuk bisa menghasilkan apa tuh namanya? Si perubahan dinamis karakter tapi menggunakan URL. Yang ini nggak masalah, ini load karakter kayaknya harusnya nggak masalah sih. Kita lihat dari change prefab, ini ada change karakter gitu kan, hide all karakter, current avatar set aktif, get komponen, movement, and bla 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 bla. Oke, berarti yang bermasalah sebetulnya adalah ini nih. Load karakter, teman-teman, di mana ya kita saya hapus yang mana nih? Turun avatar sama dengan new avatar. Kalau di player apa? Oh. Oke, ini aja ya. Kayaknya yang script ini bisa kita eh, copy paste. Nah, ini saya copy. Kemudian saya paste. Nah, cuman intinya kita tambahin ya. String apa nih? Misalnya new avatar URL. Oke, jadi kita akan memberikan sebuah inputan baru di situ sebagai string dan di starting load avatar log bla 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 dan dia muncul load avatar. Load avatarnya ini kita paste ini. Jadi ini harapannya setelah avatarnya di load masuk ke lokal di change avatar ini dengan mekanisme yang sama dan ngeloadnya dengan ngeload avatar URL. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan berhasil. Oke, file save. 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 Kita coba lagi. Oke. Oh, kenapa dia ngelag, ngelag. Kita klik yang Henshin satu ini. Kemudian, kalau tadi kan langsung change karakter ya. Karena nggak mungkin kalau di RPM harusnya dia menerima ini. Menerima URL. Nah, ini ada load karakter, ada load karakter string. Nah, ini. Isi dari ini adalah URL-nya. Misalnya ya, saya akan coba ngambil dari string karakter yang memang belum pernah kita download sama sekali. Ini saya nggak tahu ini punya siapa ya. Tapi kita ini aja lah. Kita coba bikin copy ya. Copy GLB URL. Ini kayaknya asisten yang bikin ini ya. Untuk keperluan penelitian. Paste. Nah, kita nggak tahu ya ini karakternya siapa. Kita play. Artinya sejak awal tidak pernah ada karakter itu di project kita. Belum pernah ada. Dan secara default sudah jalan, yang sudah jalan-jalan adalah karakter robot, Yebot.
Harusnya kalau benar ketika saya klik tombol Henshin ini, dia akan starting load avatar dan loading avatar sukses. Tapi kagak loading. Oh, udah dong, bener. Benar, teman-teman, cepet banget. Wih, dia langsung berubah loh. Tadi agak sedikit delay tapi langsung berubah. Oke, mantap. Dan ini artinya kalau misalnya saya klik Henshin 2 dan saya masukkan URL yang berbeda, maka harusnya dia akan menghasilkan karakter yang berbeda juga. Coba kita skin sini, avatar loader, mana tadi? String, nah stringnya kita minta lagi dari sini ya. Jadi yang cowok, yang cewek. Inilah, coba ya. Kita coba yang cewek jangan. Eh, yang pakai kacamata ini aja. Copy. Terus saya paste di sini. Dan, sebentar. Oke, saya play lagi. Kita langsung ke karakter kedua ya. Coba nonton. Satu, dua, tiga. Henshin. Loading avatar sukses. Dan ini kayaknya butuh waktu untuk mendownload kali ya. Saya nggak paham juga kamu ke dalam. Oh, nah iya langsung langsung berubah nih. Terus Henshin satu lagi. Kalau Henshin satu gimana? Henshin satu, Henshin dua. Henshin satu, Henshin dua. Oke. Dia bisa teman-temannya bisa berubah dari satu karakter ke karakter yang lain. Dan yang menarik, yang membedakan teknik ini dengan teknik yang sebelumnya, teman-teman, kalau lihat di bagian folder avatar ya, ini kan kita ada dua nih, ada dua folder avatar. Ini sebetulnya avatar yang tadi kita download secara manual menggunakan eh, panelnya si avatar Ready Player Me. Ini coba kita lihat ya. Nah, yang baju merah ini sama yang baju apa baju coklat. Sementara yang dua ini yang kita download langsung dari GLY pada saat Unity-nya di play itu tidak pernah masuk ke dalam project. Jadi benar-benar di luar apa ya, di luar aplikasinya. Anda bisa mendownload sebanyak apapun tapi tidak akan membuat ukuran dari projectnya jadi banyak karena itu di downloadnya di luar sebetulnya. Dan kalau kita lihat ya ini jumlahnya banyak nih, semakin banyak yang karakter yang Anda download, jumlah di sini semakin banyak. Kalau misalnya ini saya matikan si Unity-nya, maka semua karakter tadi akan hilang juga. Jadi apa ya? Tidak akan membebani aplikasi Anda, hanya mungkin akan membebani laptop Anda. Karena sebetulnya semua karakter tadi itu disimpan di dalam cache memorinya browser. Itu kira-kira sedikit apa ya teknik perbedaan untuk loading karakter dengan menggunakan URL khusus untuk Ready Player Me. Tapi tadi bagus juga ya. Saya senang senang ininya sih. Senang apa namanya? Senang cara loadingnya sehingga eh, kita kita punya apa ya? Kita hanya perlu membuat satu buah skeleton ini dan nanti eh, karakter manapun yang Anda bikin tinggal diklik, hanya tinggal masukin satu URL langsung berubah. Ini kayaknya mantap. Oh, dan ini ya masih kesini. Teman-teman masih ingat cara nggak benerinnya ini skripnya udah jadul. Tapi saya masih ingat ini gara-garanya di eh mana mana mana. Gara-garanya ada di kamera controller ya. Kamera controller itu rotasinya posisinya harus naikin satu. Oh tadi. Nah ini. Oke. Ini dinaikin satu satu apa ya? 1 meter.
dari tanah supaya si kamera pada saat di zoom in itu dia melihatnya ke muka, bukan melihat ke sono. Coba lagi. Henshin berubah dan dia lagi mau lihat ke sini dong. Biar ada cahaya. Kita zoom in. Wih, mantap. Oke, teman-teman mungkin itu dulu ya video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.